Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali lagi hadir di hadapan Umun wa Abun setelah sempat vakum selama lebih kurang 1 bulan karena beberapa kesibukan dan ada beberapa masalah isu kesehatan juga kemarin. Jadi mohon doanya dari Umun wa Abun untuk kesehatan kita semua agar kita bisa terus sharing-sharing berbagai tips, berbagai pengalaman tentang parenting Islami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sharing tentang keberkahan mempunyai anak yang banyak. Nah, jadi kami sendiri, saya Abu Ghazi dan bersama istri Ummu Ghazi punya 6 anak. Nah, untuk standar orang sekarang mungkin bisa dibilang cukup banyak gitu ya, padahal sebenarnya masih sedikit kalau kita bandingkan sama zaman-zaman orang tua kita dulu gitu. Bapak saya sendiri itu 11 bersaudara, ibu itu 7 bersaudara. Kalau Warga Bandung kalau dari Ummu Ghazi itu 9 dan 11. Jadi ya banyak juga. Nah, jadi sebenarnya 6 itu nggak banyak, cuman bagi orang sekarang itu bisa dibilang banyak. Sementara bagi kami sendiri sebenarnya masih kurang ya. Cuman emang kondisi lah kayaknya emang cukup kan 6. Nah, jadi kenapa kami memilih untuk punya banyak anak? Karena memang banyak keberkahan di dalamnya. Seperti salah satunya yang disampaikan oleh Rasul di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Sahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Said bin Mansur dari jalan Anas bin Malik. Jadi Rasul itu memang berpesan kepada umatnya untuk punya anak yang banyak, karena hal itu akan menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Rasul nanti di hadapan para nabi yang lain, karena umat Rasul itu banyak. Nah, jadi karena ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasul, ya sebaiknya dan sepantasnya lah umatnya itu untuk mengikuti, kan seperti itu. Sampai juga Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik yang literaturnya, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya, dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya yang mempunyai banyak anak. Dengan demikian Islam menganjurkan mempunyai banyak anak dengan tujuan dan maksud yang suci, mengikuti syariat Rabbul Alamin. Di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi sebenarnya masih banyak ya dalil-dalil lain yang mempertegas keutamaan mempunyai anak yang banyak. Namun yang perlu kita tekankan di sini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman di para orang tua, bahwa sebenarnya punya anak banyak ataupun punya anak sedikit ataupun tidak punya anak sama sekali, itu semuanya sebenarnya adalah ujian bagi orang tua gitu. Jadi mau punya anak itu adalah ujian, nggak punya anak juga adalah ujian. Jadi bukan berarti yang tidak bisa punya anak dianggap tidak bisa mendapat keberkahan, tidak seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mempunyai anak, maka ambillah keberkahan untuk dibanyakin anaknya, karena ada keutamaan ketika anak banyak. Dan yang harus kita hindari adalah jangan sampai ketika kita punya kemampuan untuk punya anak banyak,
Lalu dengan sengaja kita batasi karena khawatir tidak mendapatkan atau kekurangan rezeki. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena ketika kita berpikiran bahwa rezeki kita nggak cukup, ini menjadi tanda-tanda lemahnya akidah kita. Mungkin seperti ini ya, kita sering dengar mungkin para ibu, kenapa anaknya nggak banyak, biaya sekolah mahal, udah gitu takut nggak kekasih makan, udah gitu orang tua kadang berpikiran repot ngurusnya gitu kan. Kalau yang udah kita jalanin, kita ada anak yang paling besar ya, yang paling besar sekarang 2 SMA, udah mau kuliah sebentar lagi gitu kan. Alhamdulillah rezekinya ada aja, walaupun waktu dia TK itu kondisinya kita pas-pasan gitu kan. Ya, tapi sekarang juga kalau bilang pas-pasan juga gitu. Pas butuh pas ada gitu. Ada aja gitu. Pas ada. Jadi ya dengan jejak dia sekolah dari masih TK sampai sekarang sekolahnya lumayan jauh dari kita gitu ya. Allah kucurkan rezeki, walaupun nggak melalui kita, melalui teman-teman kita atau melalui lembaga, itu bukti bahwa rezeki anak itu ada gitu. Jadi kita Sudah jangan takut Allah gitu kan. ya, jangan takut anak tidak tersekolahkan. Yang penting kita mengupayakan gitu sebagai orang tua gitu. Nah, jadi memang rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita yang mengupayakan, karena rezeki itu juga ada ikhtiar di sana gitu. Sebagaimana dalam sebuah kisah ketika Umar radhiyallahu anhu menyuruh orang-orang yang berdoa saja di dalam masjid untuk bekerja mencari rezeki, bukan hanya sekedar berdoa minta rezeki, tapi juga berikhtiar untuk mencari rezeki. Walaupun memang hasilnya adalah hanya dari Allah saja. Tapi kita bisa upayakan, kita bisa ikhtiarkan. Jadi jangan sampai kita tuh berpikiran karena sekarang penghasilan kita hanya segini, sampai akhir hayat kita pun hanya segini-segini saja gitu. Nah, ini nggak boleh berpikiran seperti itu. Jadi tetap bisa kita upayakan bagaimana ketika anak kita bertambah, maka rezeki kita juga sebenarnya bertambah. Rezeki anak kita akan masuk melalui orang tuanya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran itu malah menghilangkan keberkahan kita dalam memiliki anak. Oke, yang kedua itu sangat penting, poin utama betul untuk menjadikan anak-anak kita yang banyak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Tidak ada artinya kalau misalnya anak kita banyak tapi nggak soleh. Nah, dari Abu Hurairah ada hadis yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila manusia itu telah mati, maka terputuslah dari semua amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ini dari riwayat Muslim. Jadi sangat penting untuk menjadikan itu anak soleh. Misalnya nih, pernah saya dengar satu kisah dari seorang coach. Waktu itu orang tuanya lama menunggu kehamilan dari istrinya. Ketika istrinya sudah hamil, sudah besar, anaknya sudah bisa sholat, sudah di atas 7 tahun. Dan ketika masuk sholat maghrib, mendengar azan malah asik aja depan TV. Akhirnya diangkat sama ayahnya, itu dilemparnya ke, waktu itu dekat laut ya atau apa ya, dilemparnya ke laut. Katanya disampaikannya, untuk apa saya mempunyai anak kalau anak itu tidak soleh, katanya. Dari situ jadi pelajaran bahwa sangat penting memiliki anak yang soleh ya. Anak pun jadi tersadarkan gitu kan, dia kehadiran dia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai itu. Kalau dia itu ada di sini itu untuk berbakti pada orang tuanya, untuk beribadah kepada Allah, menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membantu kita di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang memang membangun akidah anak, membangun kesolehan anak. Karena kalau anak tidak
kuat akidahnya akan sulit untuk mensolehkan anak. Jadi seperti tadi kata Ummu Ghazi, anak tidak terurus gitu, anak takut tidak terurus gitu kan. Nah, jadi sangat penting bagi orang tua untuk bisa mencurahkan waktunya selain mengurus kehidupan dunia juga untuk mendidik anak-anak mereka gitu. Karena punya banyak anak itu butuh rencana gitu, butuh rencana yang rapih dari kedua orang tua. Contohnya, salah satu contohnya terkait jarak umur gitu misalnya. Kedua, bagaimana cara pengasuhan setiap anak, bagaimana pendidikannya gitu. Jadi ini memang adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dari awal. Jadi ketika punya banyak anak itu bukan hanya sekedar punya banyak anak terus dilepas begitu saja, enggak. Harus direncanakan sehingga anak-anak kita ini bisa benar-benar bisa terdidik menjadi anak-anak yang soleh. Dan jangan lupa untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak seperti adab, tata krama, sopan santun, terus segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi anak kita tidak hanya bertakwa kepada Allah, tapi juga istilahnya dia memiliki akhlak yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap sesamanya, terhadap yang lebih tua, terhadap temannya, adiknya gitu. Itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai keseharian kepada anak kita. Nah, kalau anak-anak kita memang sudah menjadi anak yang soleh, itu bukan hanya nanti untuk di akhirat, tapi juga menjadi kebahagiaan orang tuanya di dunia. Jadi Qurrata ayun gitu. Jadi dan kami sudah merasakan sendiri itu lebih terasa keberkahannya daripada hanya sekedar harta yang banyak. Jadi luar biasa. Dan ini juga kita sudah sering dapat cerita dari teman-teman ketika mereka berlimpahan harta gitu kan, tapi anak mereka malah lepas pendidikannya, mereka merasakan derita yang luar biasa di dunia gitu. Jadi ketika mereka berhasil memperbaiki kehidupan mereka gitu, harta-harta haram mereka hilangkan, lalu kedekatan kepada anak-anaknya mulai terbangun, mereka malah jauh lebih bahagia gitu, daripada ketika dulu berlimpangan harta. Jadi masalah rezeki insya Allah sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana kita mengupayakan rezeki tersebut dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, agar menjadi keberkahan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Mungkin poin tambahannya ya rezeki untuk mendidik anak itu, untuk membesarkan anak itu, poinnya itu dari Allah, poinnya itu. Jadi bisa melalui orang tuanya, bisa melalui saudara, teman orang tua, atau bisa melalui tetangga, bahkan bisa melalui berbagai cara, bisa melalui yayasan, bisa melalui lembaga. Yang penting itu kita mengupayakan ya, mengupayakan ini bisa dengan berbagai cara kan, dengan bersilaturahmi, membuka pintu rezeki, dengan berdagang, dengan banyak ya sekarang media sosial bisa kita pakai gitu kan untuk mencari rezeki bagi anak kita. Oke, terkait pendidikan anak mungkin bisa dilihat juga video-video kami yang lain. Kita sudah banyak share juga di video-video yang lain terkait bagaimana mendidik anak atau menjadikan kakak beradik yang saling menyayangi sehingga mereka jadi anak-anak yang soleh. Sekian pemaparan kita hari ini terkait keberkahan atau keutamaan memiliki anak yang banyak. Bagi teman-teman yang punya masukan atau yang punya ide, saran apa yang ingin diupload atau di-share oleh kami, boleh nanti komen di YouTube-nya atau juga bisa via Japri sama kami. Insya Allah satu saat akan kami bahas, akan kami sharing tentang pengalaman di keluarga kami. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Jika ada salah itu datangnya dari kami. Sekian, insya Allah kita ketemu lagi. Semoga Allah lapangkan waktunya, semoga Allah berikan kita umur yang panjang sehingga bisa berbagi lagi di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, comment and like bila dirasa postingan ini bermanfaat. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.